Menyusuri lorong waktu tak bertepi, tak beratap, tak beralas, dan tak bertitik, membuat lakon semakin berkabut. Pikiran menari liar, lalu diam. Bersama asa, merajut kisah sabda alam yang nyaris tak terdengar. Tumpukan batu kusam tanpa tulis berjejer lusuh, termakan waktu tanpa bingkai pembatas. Rumput liar, daun dan ranting kering bertebaran, menghiasi istana terakhirnya. Mendekap erat bersama waktu yang selalu setia menemani. Berjuta tanya tak terjawab, mengisi sudut-sudut ruang gelap tiap jengkal peristiwanya. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami bertemu para suhadamu yang tak butuh apa-apa selain doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin mengajak Anda menguak misteri makam keramat Ki Tua atau Ki Balung Tunggal, yang lokasinya berseberangan dengan kantor Lurah Balai Kambang, Jakarta Timur. Mendengar nama Ki Balung Tunggal, pikiran terbawa ke masa lalu, membayangkan sang tokoh berwajah sangar, bertubuh tinggi kekar, gagah dan sakti mandraguna. Ternyata berbeda sekali dengan sosok yang terlihat, dengan perawakan yang proporsional, tampan, berkulit halus, jauh dari kata sangar. Bahkan wajahnya bercahaya, menandakan beliau ahli ibadah. Bila dilihat dari pakaian yang dikenakan, jelas beliau seorang terpelajar dan kaum bangsawan. Ada beberapa pendapat tentang tokoh sentral Ki Tua atau Ki Balung Tunggal ini. Yang pertama, Ki Balung Tunggal adalah sosok manusia yang hidup pada masa prasejarah. Pendapat ini dikarenakan penemuan arkeolog sekitar Kali Ciliwung yang ketika itu diketemukan benda-benda atau alat-alat kehidupan yang berasal dari masa prasejarah, yang lokasinya tidak jauh dari makam Ki Tua atau Ki Balung Tunggal. Sehingga muncullah sebuah hipotesis bahwa Ki Balung Tunggal berasal dari masa prasejarah. Kisahnya terdapat di kitab Wangsekerta. Namun para ahli sejarah dari Universitas Pajajaran seperti Profesor Dr. Nina Lubis menyatakan bahwa kitab Wangsekerta itu tidak layak dijadikan sumber rujukan karena di dalamnya banyak kejanggalan-kejanggalan dalam metodologi ilmu sejarah. Bahkan beberapa guru besar Unpad mengatakan kitab Wangsekerta adalah skandal sejarah. Kemudian yang kedua, menurut budayawan Betawi Ridwan Saidi, Pangeran Purbaya adalah orang asli Condet, memiliki sahabat dekat bernama Ki Balung Tunggal. Pada tahun 1619 dan 1700, sejak kedatangan Belanda,
POC tidak bisa memasuki wilayah Condet yang saat itu sebagai basis perjuangan mujahidin. Namun akhirnya pada tahun 1718 terjadi perang antara POC dengan pasukan rakyat Condet yang dipimpin Ki Balung Tunggal. Singkat cerita, kala itu pasukan Condet terdesak. Pada akhirnya Pangeran Purbaya ditangkap, tanahnya disita, kemudian dibuang ke India hingga wafat. Siapakah Ki Tua atau Ki Balung Tunggal sebenarnya? Dikutip dari sejarah Banten, beliau bernama Sakban Kusumaningrat atau Kiai Sakban. Sedangkan nama Balung Tunggal merujuk pada hasanah sopistik Jawa. Balung Tunggal diidentikan sebagai nama julukan seseorang yang memiliki dasar ketuhanan yang kuat hingga telah merasuk dalam tulang ekor. Ada pula yang berpendapat bahwa nama Balung Tunggal berarti orang yang tetap melakukan perlawanan meskipun tinggal tulang. Secara historis dan kronologis, etnis Banten, Mataram, dan Makassar memiliki peran dalam sejarah orang Condet. Ketiga etnis ini merupakan bagian dari leluhur orang Condet. Dari hasil tuturan lisan dan penelusuran data, etnis Banten menjadi etnis sentral bagi leluhur sebagian masyarakat Condet. Keberadaan Pangeran Purbaya yang dalam cerita legenda disamarkan dengan Pangeran Geger adalah titik awal kesejarahan etnis Banten di Condet. Pangeran Purbaya adalah putra keempat dari Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin perlawanan terhadap Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda, di mana dalam pelariannya ia menjadikan Condet sebagai salah satu daerah persembunyian dan basis perlawanan. Isi surat wasiat berupa lahan dan hewan ternak di Condet yang diwariskan kepada anak dan istrinya disahkan notaris reguler tertanggal 25 April 1716 sebelum pembuangannya ke Nagapatnam hingga wafat. Keberadaan Condet sebagai basis persembunyian dan perlawanan Laskar Banten terus berlanjut hingga masa Kesultanan Banten Sultan Jainul Arifin 1749. Pada tahun 1753, perlawanan Kiai Tapa dan kawan-kawan dapat ditumpas. Kiai Buang gugur dalam pertempuran di Selat Sunda, dan Ratu Siti, istri Ki Balung Tunggal, tertangkap, lalu dibuang ke Pulau Banda. Sementara itu, Kiai Tapa dan Kiai Sakban terus mengadakan perlawanan secara sporadis di wilayah Condet yang dijadikan tempat persembunyian. Kiai Tapa menggalang kekuatan ke arah timur hingga tidak lagi terdengar kabarnya. Sedangkan Kiai Sakban atau Ki Balung Tunggal selama menjadi buronan penjajah seringkali berganti nama, sehingga nama aslinya menjadi samar. Ini disebabkan POC terus saja memburu para mujahid Jayakarta dimanapun mereka berada. Dalam kitab Al-Fatawi tertulis, Condet adalah salah satu basis perlawanan para mujahid terhadap penjajah POC
dan penjajah-penjajah selanjutnya. Ki Balung Tunggal selain menjadi pejuang, juga memfokuskan diri berdakwah, menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Keunikan makam Ki Tua atau Ki Balung Tunggal. Yang pertama, makam Ki Balung Tunggal ternyata terlihat persis menyerong ke kanan, seperti menghadap kiblat. Yang kedua, pada tahun 2007 terjadi banjir besar melanda Jakarta, dan wilayah Condet salah satu daerah yang terkena imbasnya. Jembatan yang begitu kokoh hancur, rumah-rumah banyak yang tergerus, tanah longsor. Namun untuk makam Ki Balung Tunggal, tidak satu pun batunya yang bergerak atau bergeser, seolah makam tersebut tidak terjadi apa-apa. Ini salah satu cara Tuhan memuliakan para walinya yang tak mampu kita pikirkan. Demikian penggalan kisah perjalanan Ki Balung Tunggal. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bagi sahabat Akariba yang ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan dalam kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, ajaran Islam adalah ajaran seluruh dimensi syariat. Ajaran iman adalah seluruh dimensi keyakinan batin dan mengamalkan melalui torekot. Sedangkan ajaran ihsan adalah wujud terakhir dari syariat dan torekot, yaitu dunia hakikat. Syariat bukan tahapan menuju torekot, dan torekot bukan jalan menuju hakikat. Syariat, torekot, dan hakikat seharusnya berjalan beriringan. Namun, karena frekuensi jiwa seseorang berbeda-beda, ada yang lebih dahulu syariatnya, baru torekot. Ada yang lebih dulu tarekat, baru ditata syariatnya. Ada pula yang langsung diajari hakikat, baru ditunjukkan torekot dan syariatnya. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.